Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soe melakukan eksekusi terhadap terdakwa Andreas Atiuk Besi dalam perkara korupsi dana desa Taibone Kecamatan Fatukopa Kabupaten Timor Tengah Selatan tahun 2017 sampai tahun 2019 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp750.659.663. Hal ini dijelaskan Kepala Kejaksaan Negeri Soe Sumantri SH melalui Kasipitsus Kejaksaan Negeri Soe Samuel Otniel Sine SHMH kepada wartawan di ruang kerjanya usai melakukan penahanan terhadap terdakwa pasca putusan Mahkamah Agung Rabu 8 Maret 2023. Menurut Samuel Sine, perkara tersebut telah melewati tahapan penyelidikan, penyidikan dan proses persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang. Ya, jadi baik teman-teman wartawan. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Maret 2023, kami selaku penuntut umum melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama terpidana Andreas Atiuk Besi. Yang bersangkutan adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa tahun 2017 sampai dengan 2019 pada desa Taibone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Yang bersangkutan adalah Kepala Desa Taibone tahun 2016 sampai dengan 2020. Nah, dalam menjabat yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan keuangan Desa Taibone tahun 2016 sampai dengan 2017 sampai dengan 2019. Dalam perkara ini kami telah melakukan penyidikan, penuntutan sampai dengan persidangan. Dan persidangan itu diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, yang amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sehingga yang bersangkutan divonis selama 3 tahun untuk pidana penjara badan, sedangkan untuk pidana denda itu sebesar 100 juta rupiah dan subsidiar 2 bulan. Untuk uang pengganti itu sebesar 207 juta sekian yang dinikmati oleh terdakwa, sehingga diputus dengan 8 bulan. Dalam perkara ini juga kami melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan untuk denda sebesar 100 juta, subsidiar 3 bulan. Dan untuk UP, uang pengganti itu sebesar 207 juta sekian dan subsidiarnya 1 tahun. Dari tuntutan JPU selama 5 tahun penjara, Majelis Hakim menjatuhkan vonis selama 3 tahun penjara dengan denda 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan penjara dan uang pengganti 207 juta rupiah lebih subsidiar 8 bulan penjara. Karena vonis hakim di bawah tuntutan JPU dan tidak memenuhi rasa keadilan, pihaknya kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta. Namun vonis hakim di 2 lembaga tersebut tetap menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang. Setelah menerima vonis Mahkamah Agung RI, pihaknya kemudian melakukan eksekusi terhadap terdakwa ke Rutan Kelas 2B Soe guna menjalani masa hukumannya. Alasan pertama kami lakukan upaya hukum yang pertama terkait dengan putusan pengadilan. Kami merasa bahwa putusan pengadilan itu belum memenuhi rasa keadilan, yang mana kami menuntut 5 tahun penjara dan putusannya 3 tahun, sehingga atas hal tersebut kami melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Nah, sampai di Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Tipikor,
Setelah kami menerima putusan dari pengadilan tinggi, kami melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan pada tanggal 8 Juli 2022 putusannya diucapkan di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Kupang. Hingga pada tanggal 7 Februari 2023 kami terima putusannya, dan pada hari ini kami laksanakan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan terhadap terpidana kami telah lakukan eksekusi dalam rutan tahanan negara kelas 2B Soe untuk menjalani pidana tersebut. Di bagian lain, Samuel Sine merinci item kegiatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi dana desa Taibone tahun 2017 sampai tahun 2019 berupa kegiatan fisik, infrastruktur, dan pemberdayaan. Tahun 2017 terjadi penyimpangan dana pengadaan kawat duri untuk kebun tani. Tahun 2018 ada penyimpangan dana pembangunan jaringan perpipaan air bersih, pengadaan hand traktor, pengadaan bak penampung air hujan, pengadaan pintu gerbang kantor desa Taibone, pengadaan kawat duri untuk kebun tani, pengadaan fiktif bibit sayur, dan penyimpangan dana BUMDes oleh terdakwa dan bendahara Aplonia Nabuasa. Sedangkan tahun 2019 ada kekurangan pembayaran rumah layak huni, kekurangan volume paket pekerjaan jalan sirtu, dan pertanggungjawaban fiktif dana desa. Kerugian negara dalam perkara ini sebesar 750.759.663 rupiah. Dalam perkara ini kerugian negara tersebut diperoleh dari beberapa kegiatan fisik, infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan. Yaitu yang pertama ada pembangunan perpipaan air bersih dari tahun 2017. Ada pengadaan hand traktor tahun 2018. Ada pengadaan bak penampung air hujan tahun 2018. Ada pengadaan pintu gerbang kantor desa Taibone tahun 2018. Pengadaan kawat duri untuk kebun tani tahun 2017 dan 2018. Ada pengadaan fiktif bibit sayur di tahun 2018. Dana BUMDes tahun 2018 yang digunakan oleh terdakwa bersama dengan bendahara. Dan bendaharanya atas nama Aplonia Nabuasa telah kami lakukan eksekusi karena putusan pengadilan telah berhukum tetap atau ingkrah. Sedangkan untuk tahun 2019 itu ada kekurangan pembayaran atas pekerjaan pembangunan rumah layak huni. Yang berikut ada kegiatan pengadaan bahan dan alat paket pekerjaan jalan sertu yang ada kekurangan volumenya. Yang berikut ada bukti pertanggungjawaban fiktif tahun 2019. Polcelere KLTV News mewartakan.